Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lulu dari Prodi Akuntansi Keuangan Perusahaan kelas 2C. Di sini saya akan menjelaskan materi yaitu pengantar ekonomi makro. Baik, langsung saja ke materi. 3 masalah pokok. Yang pertama ada what, kedua itu how, dan yang ketiga itu for whom. Yang pertama what atau apa. Apa yang harus diproduksi dan dalam jumlah berapa. Yang kedua yaitu how, atau bagaimana sumber-sumber ekonomi, faktor-faktor produksi yang tersedia harus digunakan untuk memproduksi. Yang ketiga yaitu for whom, atau untuk siapa barang-barang tersebut diproduksi atau bagaimana barang-barang tersebut dibagikan. Masalah dalam ekonomi makro. Yang pertama yaitu masalah stabilitas, masalah-masalah jangka pendek seperti inflasi, pengangguran, neraca pembayaran. Yang kedua itu masalah pertumbuhan, masalah jangka panjang seperti pertumbuhan penduduk, kapasitas produksi, investasi, dan lain sebagainya. Materi selanjutnya itu perekonomian nasional. Yang pertama ada pendapatan nasional, produk nasional, tingkat kesempatan kerja, tingkat harga, dan neraca pembayaran. 4 sektor dalam perekonomian. Yang pertama yaitu sektor keluarga atau personal sektor. Contohnya ini mengonsumsi barang dan jasa yang diproduksi oleh sektor perusahaan. Yang kedua yaitu sektor perusahaan atau bisnis sektor. Contohnya menggunakan faktor produksi yang disediakan oleh sektor keluarga. Yang kedua yaitu memproduksi dan menjual barang serta jasa untuk mendapatkan keuntungan. Yang ketiga, sektor pemerintah, yaitu mengumpulkan pajak dari sektor keluarga dan perusahaan untuk membiayai pengeluaran negara. Dan yang keempat yaitu sektor perdagangan luar negeri, yaitu memungkinkan pertukaran barang dan jasa antar negara, mempengaruhi neraca pembayaran suatu negara, termasuk ekspor, impor, dan investasi asing. 5 pelaku makro. Yang pertama yaitu rumah tangga, kedua produsen, ketiga pemerintahan, keempat lembaga keuangan, dan yang kelima adalah negara lain. Yang pertama rumah tangga. Rumah tangga menerima penghasilan dari produsen sebagai upah atau dividen, menerima penghasilan dari tabungan, memberlanjakan penghasilan di pasar barang, dan menyisihkan penghasilan untuk ditabung, membayar pajak kepada pemerintah, serta perlu uang untuk kebutuhan sehari-hari. Produsen memproduksi dan menjual barang dan jasa, menyewa faktor-faktor produksi, membutuhkan kredit usaha, memerlukan tenaga kerja. Pemerintahan, yang pertama itu menarik pajak, memberikan subsidi, membeli barang-barang, meminjam uang dari luar negeri, dan menjual surat-surat berharga. Selanjutnya, lembaga keuangan. Lembaga keuangan menerima simpanan tabungan atau deposito dari RT, menyediakan kredit, menyediakan uang. Selanjutnya itu negara lain, membeli barang-barang impor, menjual barang-barang ekspor, menyediakan kredit atau pinjaman. 4 pasar. Yang pertama pasar barang, kedua pasar uang, ketiga pasar tenaga kerja, dan yang keempat pasar luar negeri. Pasar barang contohnya pasar tradisional, supermarket, e-commerce, dan pusat perbelanjaan. Sedangkan pasar uang contohnya itu pasar yang memperjualbelikan instrumen keuangan jangka pendek atau kurang dari 1 tahun, seperti sertifikat Bank Indonesia atau SBI, surat berharga pasar uang atau SBPU, dan deposito. Pasar tenaga kerja contohnya adalah platform pencairan kerja atau job street atau LinkedIn atau bursa tenaga kerja dan perusahaan outsourcing. Pasar luar negeri yaitu pasar yang berkaitan dengan aktivitas perdagangan internasional, yaitu ekspor dan impor barang serta jasa antar negara. Pasar luar negeri yang pertama yaitu ada neraca perdagangan, ekspor dan impor. Yang kedua yaitu dasar penukaran luar negeri, harga rata-rata ekspor atau harga rata-rata impor. Dan yang ketiga yaitu cadangan devisa. Pendapatan nasional. Jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam satu periode, biasanya selama 1 tahun. Salah satu indikator untuk mengukur laju pembangunan dan perkembangan tingkat kesejahteraan suatu negara dari waktu ke waktu. Indikator arah, tujuan, dan struktur perekonomian suatu negara. Produk domestik bruto atau PDB, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan, menjadi salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dan suatu periode tertentu. Pendekatan nasional.
Ada 3 pendekatan nasional. Yang pertama yaitu pendekatan produksi atau product approach, dan yang kedua yaitu pendekatan pendapatan atau income approach. Ketiga yaitu pendekatan pengeluaran atau expenditure approach. Pendekatan produksi, 9 lapangan usaha sektor yaitu 1. Pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan. 2. Pertambangan dan penggalian. 3. Industri pengolahan. 4. Listrik, gas dan air bersih. 5. Konstruksi. 6. Perdagangan, hotel dan restoran. 7. Pengangkutan dan komunikasi. 8. Keuangan, real estate dan jasa perusahaan. 9. Jasa-jasa termasuk jasa pelayanan pemerintah. Setiap sektor tersebut dirinci lagi menjadi sub-subsektor. Pendekatan pengeluaran, yang pertama yaitu ada rumah tangga, kedua produsen, yang ketiga pemerintahan, yang keempat lembaga keuangan, dan kelima adalah negara lain. Pendekatan pengeluaran, yang pertama yaitu sektor rumah tangga atau consumption expenditure atau dilambangkan dengan C. Yang kedua itu sektor perusahaan atau swasta atau investment yang dilambangkan dengan I. Yang ketiga yaitu pemerintahan atau government expenditure yang dilambangkan dengan G. Dan yang keempat yaitu sektor perdagangan luar negeri atau ekspor neto yang dilambangkan dengan X dikurang M. Rumus pendekatan pengeluaran yaitu Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah buka kurung X dikurang M. Indikator ekonomi turunan PDB. Yang pertama, produk nasional bruto. PDB ditambah dengan pendapatan neto dari luar negeri. Yang kedua, produk nasional neto atas dasar harga pasar. PDB dikurangi dengan seluruh penyusutan atas barang-barang modal tetap yang digunakan dalam proses produksi selama setahun. Yang ketiga, produk nasional neto atas dasar biaya faktor produksi. Produksi nasional neto atas dasar harga pasar dikurangi dengan pajak tidak langsung neto. Dan yang keempat, angka-angka per kapita. Ukuran-ukuran indikator ekonomi sebagaimana diuraikan di atas dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Manfaat perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama ada mengetahui struktur ekonomi, yang kedua mengetahui perkembangan ekonomi, yang ketiga membandingkan perekonomian antar wilayah, negara atau daerah, dan yang keempat yaitu dasar pengambilan kebijakan. Dan yang terakhir yaitu tujuan kebijakan ekonomi makro. Tujuan ekonomi makro yang pertama yaitu tingkat pendapatan nasional real yang tinggi, terjadi pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu perekonomian. Yang kedua yaitu tingkat kesempatan kerja yang tinggi, tingkat pengangguran yang rendah. Yang ketiga itu kondisi perekonomian yang stabil, inflasi yang rendah dan terkontrol stabil. Yang keempat yaitu peningkatan kapasitas produksi nasional yang tinggi, optimasi sumber daya. Yang kelima yaitu distribusi pendapatan merata, keadilan dan mengurangi pemborosan. Dan yang keenam yaitu neraca pembayaran yang berimbang. Sekian materi dari saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.